Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 0,48% ke angka 6.613. Selain video ini kami coba mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang direkturnya kembali melakukan akumulasi di harga bawah. Dan saat ini saham tersebut mencoba untuk bangkit. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang kemarin terdepak dari indeks MSCI Global tapi hari ini malah bergerak naik. Bagaimana potensi ketika saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan nomor subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Beberapa hari sebelumnya kita semua mengetahui bahwa INKP, MDKA, dan UMVR tergusur dari MSCI Global Index. Dan ketiga saham yang tergusur ini memang masuk ke indeks MLCI yang small caps. Dan bisa kita lihat hari ini setelah tergusur, MDKA malah bangkit dan naik 10%. Secara teknikal memang MDKA masih belum oke walaupun naik 10%, untuk tren jangka menengah MDKA masih bergerak downtrend. Karena sebelumnya masih berada di atas 2200, saat ini sudah mencapai sekitar 1400 untuk target penurunannya. Dan bisa kita lihat MDKA beberapa kali mengetes 1400 masih bisa bertahan dari rebound. Dan secara teknikal menurut saya menarik apabila MDKA satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 50. Jadi setiap kali mengetes 1400 MDKA bisa bertahan dari rebound. Tapi sebelumnya pada bulan Januari mencoba untuk rebound dan naik di atas 1650. Ternyata MDKA memang gagal break dan kembali ke 1400. Tapi minggu ini MDKA masih bisa bertahan dan rebound dari 1400 walaupun ada sentimen keluar dari indeks MSCI yang global. Dan menarik, kenaikan 10% ini candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 10% ini memang ada akumulasi tapi akumulasinya tidak besar. Dan asing jika kita lihat masih terus keluar dari saham MDKA. Jadi untuk MDKA walaupun candle hari ini lumayan solid, tetap harus diperhatikan apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, baru MDKA berpotensi untuk lanjut naik ke 1800. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar 1400-an dan ingin coba pantau the entry, bisa wait and see, lihat apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry dulu, karena MDKA masih ada potensi kembali ke 1400. Jadi bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar support 1400 untuk buy on support untuk MDKA saat ini. Jadi jangan terlalu paksakan untuk entry di sekitar 1650 sampai 1700 apabila MDKA masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Sekarang kita lihat untuk INKP. INKP secara teknikal juga sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat menyentuh 6400, INKP berhasil bertahan dan rebound. Tapi ternyata masih kesulitan untuk break 6.800 dan masih melanjutkan lower low. Jadi mencoba break 6.800 gagal, lanjut turun menembus 6.400 dan jika kita perhatikan sempat mendekati 5.800. Hari ini INKP mencoba untuk bertahan dan hari ini naik 5% lebih ke 6.150 dan sempat mendekati harga 6.400. Tapi penutupan kembali ke harga 6.150. Jadi candle hari ini juga tidak begitu oke, plus ini juga belum menandakan ada tanda-tanda untuk reversal. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Dan jika kita perhatikan untuk INKP pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau hari ini masuk. Tapi akumulasi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2-3 minggu terakhir ini. Dan di broker summary pun terpantau memang ini ada akumulasi, tapi akumulasi juga masih kecil. Jadi untuk INKP tetap apabila teman-teman hari ini sudah masih dapat sekitar 5.800-an sampai 6.000, harus pertimbangkan untuk take profit apabila INKP satu minggu ke depan ternyata gagal melewati 6.400 atau minimal bisa bertahan di 6.400. Jadi apabila terpantau satu minggu ke depan mencoba naik di atas 6.400 ternyata gagal, maka potensi untuk kembali ke 6.000 sampai 5.800 masih lumayan besar. Jadi pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal break 6.400. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 5.800 untuk re-entry kembali untuk lebih amannya. Karena ingat secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend. UNVR juga jika kita perhatikan secara teknikal juga masih belum oke. Sebelumnya sempat saya bahas pada saat mencoba bangkit dan break 1.500, tapi ternyata UNVR masih gagal break.
Malah hari ini sempat turun menyentuh 1300, tapi penutupan masih naik 2% lebih ke 1415. Jadi untuk UMVR saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 1400. Candle hari ini memang ada pola hammer yang menandakan ada potensi untuk technical untuk reversal trend, tapi tetap saja apabila mencoba naik di atas 1500 UMVR masih gagal secara teknikal, UMVR masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi selama belum membentuk high low, secara teknikal masih belum oke. Dan jika kita perhatikan untuk UMVR pada kenaikan hari ini, asing hari ini juga terpantau mulai masuk akumulasi. Tapi akumulasi asing juga masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini untuk UMVR. Dan di broker summary jika kita lihat memang ini ada akumulasi. Jadi untuk UMVR tetap menurut saya masih belum begitu oke, apalagi laporan keuangan terbaru masih kurang oke untuk laporan keuangannya. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 1500 untuk target take profit apabila UMVR ternyata tetap kesulitan untuk break 1500 nih. Dan seperti analisa sebelumnya untuk UMVR menurut saya lebih oke apabila mau entry itu adalah tunggu UMVR berhasil break 1500 baru coba ikuti entry. Karena apabila berhasil break baru ada tanda-tanda untuk mulai bangkit, akan mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat apabila berhasil break 1500 itu di 1600 sampai 1650. Jadi jika terpantau satu minggu ke depan UMVR mencoba break 1500 masih gagal, tetap potensi untuk kembali ke 1300 masih sangat besar. Ya, sekarang saya coba update juga MBMA. MBMA hari ini mencoba untuk mengikuti kenaikan MDKA, tapi bisa kita lihat sempat naik tinggi juga menyentuh sekitar 408, tapi penutupan hanya naik 0,51% ke 392. Secara teknikal juga MBMA menurut saya saat ini memang ada potensi untuk memulai membentuk high low, tapi untuk lebih aman adalah buy on breakout apabila MBMA berhasil break 400. Apabila masih gagal break secara teknikal menurut saya masih belum oke, masih ada potensi untuk kembali menuju sekitar harga 360. Jadi untuk MBMA bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan bisa kita perhatikan untuk MBMA pada kenaikan hari ini, asing sebelum memang terus masuk akumulasi, hari ini melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini tidak sampai 1%, yang terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk MBMA, apabila mau coba spekulatif buy, menurut saya lebih oke adalah wait and see untuk buy on breakout apabila MBMA berhasil break harga 400. Apabila belum berhasil naik di atas 400, menurut saya secara teknikal masih belum oke, masih ada potensi untuk kembali melemah ke target terdekat atau support terdekat di 380 sampai support lebih jauh di sekitar 360. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila MBMA tetap kesulitan untuk naik di atas 400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.